kayak bingung gitu. Melebu masjid. Kemudian tiba-tiba orang itu memberi uang saya 50.000. Senang banget. 50.000 zaman 92 itu udah banyak loh. Bisa 2 sepatu itu. Sepatu saya itu cuma 11.000 itu. Saya masih ingat sepatu naik bis kok sepatunya hilang. Tak kita copot gini sepatu dah kita melebu ning kantor lho. Jadi masuk orang pakai sepatu ngebak kok seneng kok iso-iso. Karena saya ngantuk itu. Terus saya begini tak lepas dikit. Begitu saya begini mau turun, sepatu kok hilang. Masuk masjid ikut sholat duhur itu. Sholat duhur jamaah cerita. Ya, sholat duhur jamaah. Setelah sholat duhur, terus ono wong lanang kayak bingung gitu. Ini aku menang Bang. Dia itu ngegok sak. Kemudian mengeluarkan uang 50 diberikan saya. Kenapa? Makasih ya Pak. Minta tolong. Tak tolong apa Pak? Ikut saya. Malah takut saya. Ikut apa Pak? Ikut sholat. Sholat apa Pak? Sholat duhur. Saya sudah sholat. Gak apa-apa. Ayo ikut saya. Sampeyan makmum, saya imam. Jadi beliau itu minta imam, saya dikongkon makmum. Ya orang apa-apa, aku 50 ya. 50 aja ya. Kalau nggak mau, tarik lagi mungkin bang ini ya. Akhirnya saya mau. Aku mau, kemudian aku ini mau buka-buka kitab. Sing tak buka Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram itu. Sayuti. Ternyata ono hadisnya. Hadisnya itu apa begini? Le kowe wis salat. Ya ta? Kemudian kowe duduk-duduk. Le ono wong mlebu masjid, kepengin salat ke orang duwe kanca. Kalau Rasulullah gimana? Hal sodakta hadal wakat. Kamu kepengin sedekah enggak? Iya. Ikuti itu orang satu yang belum sholat, mau sholat jamaah itu. Gak ada temannya. Saya sudah sholat, kamu kan kepengin sedekah. Iya. Nah, kamu ikut, kamu imam, kamu makmum. Yang belum sholat itu jadi imam. Jadi yang sholat yang jadi imam itu 27, saya dapat 1. Dan saya itu sedekah. Ya. Berbuat baik. Jadi ojo sampai sholat itu sendiri sampai kayak gitu itu. Berarti orang itu ngerti tanpa menjelaskan sama saya. Dapat jenengan di sini kan gampang saja, tidak harus uang kan. Seumpama wong podo sholat, jenengan durung sholat, kepengin sholat, jamil saja orang. Nanti mau buku ini, nggak tahu saya di rumah. Mau ikut saya nanti ya, kemana? Ke Padang. Baru Padang. Apa? Ya itu nanti buka saru aku. Tapi orang syaratnya, kowe melu aku sholat sih. Sholat apa? Duhur. Aku mau sholat, gak apa-apa. Nanti tak traktir. Padang gratis, sakar kesampaian. Kan tidak harus uang toh. Artinya ada sesuatu yang diberikan kepada siapa? Orang yang menemani itu. Apapun yang terjadi. Kalau ingin berbuat baik kepada sesama. Jadi bagaimana kiat kita di dalam bulan suci Ramadan itu punya satu amalan yang buat unggulan kita. Nah kalau menurut saya unggulan kita yang bisa membekas kita, yang bisa berdampak baik pasca Ramadan kita ini adalah apa? Dibiasakan namanya sholat berjamaah. Coba. Kalau kita lihat tadi cerita-cerita di dalam sahabat-sahabat Rasul yang sudah meninggal ya, kemudian namanya tabiin itu, begitu kiat di dalam ikut sholat berjamaah itu, baik sholat ikut jamaah yang malam hari atau siang hari. Sampai ada yang begini, ada orang yang sholat kemudian ketinggalan, tidak ikut berjamaah, saking kepinginnya ikut sholat mendapatkan 27 itu kan. Kalau sendirian berapa? 1. Kalau bersamaan 27 kan.
Dia ketinggalan sampai ikut jamaah itu, kemudian sholat sendiri dia, asak duhur itu sholat. Saking kepinginnya 27, dia tuh sholat duhur itu sampai 27 kali. Coba 27 kali 4 itu berarti berapa ya? Berapa rakaat? Setelah salam berdiri lagi, sholat lagi. Setelah salam berdiri lagi. Setelah salam berdiri lagi. Sampai pikiran 27 kali. Itu sampai itu 27 kali 4 itu berapa? 108 kali rakaat. Cuma dibagi 4 itu kali 27. Harapannya apa? Mendapat pahala sama dengan yang ikut berjalan. Sakit kepingin itu ya. Ya kan jangan orang. Kalau sholat sendiri mau sholat lagi enggak benar-benar? Orang besok sholat kok udah lari langsung melayu. Mbak kabur ini orang ngerti ya. Masya Allah. Kayak begitu Bapak Ibu ya. Semangatnya apa? Orang-orang salam, gitu kan? Orang terdahulu itu kepinginnya menutupi apa? Mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada hadis-hadis yang seperti yang tadi, man sholla kullu faridatin kullu waqtin fil masjidi fahuwa falahu fa inna lahu hajjah. Orang yang membiasakan sholat fardu, sholat wajib untuk berjamaah, maka baginya sholat berjamaah fil masjid, di masjid itu, dia ketika sudah pulang dari masjid itu seperti pahalanya orang yang sedang haji. Seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan dulu itu, walaupun ini hadis yang masih dipertanyakan, disuruh semuanya berjamaah kumpul, kemudian ono salah satu sahabat sing rontok malas. Kemudian Rasulullah menyuruh ijtami'u alal khatam wa yugarrib alaihi fi baiti. Kumpulkan kayu bakar itu di satu tempat. Kemudian nanti kita bakar bersama-sama rumahnya Fulan. Rumahnya siapa? Si Fulan. Si Fulan itu siapa? Nah, orang yang termasuk golongan para sahabat-sahabat itu yang malas tidak sholat. Tapi ini jangan dipraktekkan. Saya larang. Hanya untuk apa? Sekedar untuk memperkuat sampai segitu. Ya kan? Kuatnya Rasulullah menyuruh orang untuk punya pembiasaan. Apa? Pembiasaan sholat berjamaah itu luar biasa. Makanya dulu sudah saya sampaikan itu, Imam Maliki, Imam Hambali itu memberikan hukum sunnah muakkadah, ya kan? Sedangkan Imam Syafi'i itu fardu kifayah, sholat berjamaah. Jadi fardu itu wajib. Kok sampai ning kene ora ono jamaah dulu? Iku kampung jenengan ini dosa kabeh. Dosa kabeh. Kata siapa? Imam Syafi'i. Kalau ada yang sholat berarti gugur kewajiban masyarakat itu. Tapi nggak usah ngintip itu. Ini masjid itu. Kok bisa ono sing jamaah? Aku tak ning omah wae. Ojo ngono kuwi. Iku ora oleh ngono kuwi. Karena kewajiban wis gugur ojo tetap ikut. Saking kehati-hatiannya dan menjaga arwah agama itu Imam Syafi'i. Sehingga menghukumnya apa? Sholat jamaah itu fardu kifayah. Kalau Hanafiyah itu, Imam Hanafi itu malah fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib individu. Kalau nggak sholat jamaah, ya dosa. Tentu mereka ini tidak sekedar apa? Tidak sekedar mengeluarkan fatwa, tapi pikiran yang luar biasa. Di samping memperhatikan pahalanya yang luar biasa, kemudian sahabat-sahabat Rasul itu dididik seperti itu. Kepentingannya Rasul.
Sampai perang pun dalam keadaan tidak nyaman pun disuruh sholat berjamaah. Yang namanya Umi Maktum saja yang buta, rumahnya jauh, ya tahu di Gejayan sana. Rumahnya Umi Maktum itu di Gejayan, cetak terminal itu pulau ini. Ada Pak Amin Rais pun ya, pemain. Masjid ini usul kepada Rasulullah, tidak bisa ke masjid karena nggak ada yang nuntut. Buta itu loh, ya tahu Umi Maktum itu buta, yang pandai adzan awal itu. Gak ada yang nuntut izin, ya diizinkan oleh Rasulullah, diberi rukhsah. Tapi Rasulullah kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, jawab, masih dengar nggak kalian dengan adzan? Tasmi'u adzan, ya, tasmi'u nida. Jawabnya Umi Maktum gimana? Sami itu, saya masih mendengar. Kalau masih mendengar, ajib, kamu kudu teko. Itu orang apa? Kalau jenengan masih terbuka, masih sehat, alhamdulillah. Masih dengar ada? Itu sehat itu. Berarti kita memfungsikan sujud, ya, mensyukuri itu dalam rangka apa? Buktikan kalau jenengan itu sehat. Buktikan kalau jenengan itu melihat. Nah itu mangki tambah sehat. Ya, dengan jalan, ya. Nanti tambah langsing jenengan. Yang dulunya 72, insya Allah nanti kalau aktif menjadi 65. Ya tak? Yang punya emak karena banyak jalan hilang emaknya. Ya tak? Yang segala penyakit itu karena jalan itu bisa sehat. Makanya dokter Zainal Fanani bagian akal manusia itu jangan dimanjakan dengan motor. Yang rumah-rumah sekitar itu kecuali Mino. Kalau Mino nggak pakai motor, ya unggul sampean. Mono aja ora. Tetap ya. Kalau yang sekitar-sekitar itu jangan dimanjakan. Ya. Buatkan jantung juangmu itu bergerak. Jadi ibu ini tambah sedikit saja. Jenengan itu punya jantung 3. Jantung pertama itu di sini. Jantung kedua itu betis kanan. Jantung ketiga itu betis kiri. 3 jantung itu setiap hari harus diaktifkan. Jenengan sehat. Jadi jenengan itu jangan dimanja, namanya apa?